menuntut ilmu. Diketahui kedua siswa tersebut bersekolah di Larea Kabupaten Sinjai. Faidah merupakan orang tua siswa mengatakan anaknya memilih sekolah di daerah Sinjai dikarenakan akses lebih dekat. Sementara jika anaknya disekolahkan di desa Masangkai, maka setiap hari mereka harus berjalan kaki sekitar 5 km jauhnya melewati empang. Itulah beberapa informasi serba malam berikut dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata malam biriku, Pak Pompang merupakan salah satu alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang berasal dari Toraja. Alat musik ini juga biasa disebut Pak Bas karena suara bass yang dominan. Pak Pompang dimainkan secara berkelompok semacam orkestra dan dipadukan dengan melodi suling bambu. Alat musik tradisional Sulawesi Selatan ini menghasilkan suara yang khas. Suara yang dihasilkan bisa mencapai 2,5 oktav tangga nada. Alat musik tradisional Sulawesi Selatan ini terbuat dari potongan-potongan bambu.
mulai dari kecil sampai yang besar. Suara yang dihasilkan potongan-potongan bambu dengan rangkaian khusus itu pun sesuai dengan ukuran besar kecilnya. Karena itu, agar menghasilkan kombinasi suara yang harmonis, ukuran bambunya beragam sesuai nada yang akan dihasilkan. Demikian kabar Rana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Rana berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dan tentunya seperti biasa di acara Barik Basa kabar pagi obrolan santai. Dan saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini yang pasti juga di acara kita hingga Barik Basa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sedari tadi monitor di Perempat RRI Makassar 92,5 FM dan tentu juga pagi hari ini mengingatkan sahabat budaya yang berkendara untuk membawa surat-surat kendaraannya. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Yang menggunakan kendaraan roda 4 perhatikan safety belt-nya supaya kita semua aman dalam berkendara. Iya, dan pagi hari ini mengingatkan juga bagi yang belum sarapan pagi Miki karena sudah pukul 7 lebih berapa menit ini? Ya, lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap-siap melakukan aktivitasnya. Hati-hati di jalan. Sembari untuk sahabat budaya yang mungkin mau pergi ke kantor, ke tempat kerja, tak mau kasih dengar dulu kelong sebelum apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Nanti kita akan bicara sama-sama seperti apa prinsip hidup orang Makassar. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
Bulo si Batam paki reso tamat tapu nania sanna ni pusakai. Ibarat seperti sebatang bambu, kita harus bekerja keras secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Boya rikalukua, rikalongkon tak ge noa, ilalam mintu, sikit deka nama lakbang. Carilah di dalam kelapa yang tak berisi. Mungkin isinya hanya sedikit, tetapi cukup. Maknanya, carilah rezeki yang halal dan berkah. Carilah ilmu yang bermanfaat dan aplikasikan serta amalkan untuk kebahagiaan kita, untuk dunia dan akhirat. Jai bijak, jai agan, punania najini mata, bela belo pamuji muji kanya nakaheroki seruan saileki bunna tenamo rikalinta ambara minyawana tena tomo para luna kama memang parekana talasaka rilinowa porotena lanoja nake kodisipa kubalagi tenakong sarip batang ni ako ikaw mo anjoni kanadowe sayang biasa napaklinguki seruan saileki bunna tenamo rikalinta ambara minyawana tena tomo paraluna kodisipa kubalaki tenakong sarik batang ni ako ikaw mo anjoni kanadowe sayang biasa ampak liuki anjoni kanadowe sayang biasa napak liuki
Baik saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah. Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini. Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir. Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api. Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat. Ibu, takut Bu, kenapa banyak bencana Bu? Tenang anakku, tenang. Tidak mau Bu, cepat rusak bumi Bu. Tenang nak, tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia, serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pastinya juga menemani sahabat budaya di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan sekarang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti juga menemani dengan kabar tentang apa nih? Ya, tentang bagaimana prinsip hidup orang Makassar yaitu Kareso, bekerja keras, terkait juga dengan yang namanya Warta Pagi nih. Tadi ada kami hadirkan sahabat budaya mengenai ke sekolah menantang maut dan potret pendidikan pelosok begitu ya. Ini salah satu yang kami hadirkan sahabat budaya tentang jarak yang jauh dan akses jalan yang kurang baik memaksa 2 siswa di Kabupaten Bone harus menyeberangi sungai setiap hari menggunakan perahu demi menuntut ilmu. Baik sahabat budaya, ini kita bicara tentang Kareso, juga satu prinsip hidup di mana masyarakat Makassar itu punya prinsip yaitu memiliki arti kerja keras ya. Dan kerja keras ini merupakan salah satu prinsip yang masih ditanamkan oleh orang Makassar. Dipercaya para leluhur jika prinsip ini dipegang teguh dan dilaksanakan maka yang diinginkan itu akan tercapai. Amin ya. Seperti ini kalimat atau bahasanya sahabat budaya. Bulosi batang ki na mareso tamatapu na nampak nia sanang lari pasukai. Nah ini
Artinya hanya dengan persatuan disertai kerja keras barulah kebahagiaan tercapai. Ya betul sekali ya sahabat budaya. Kalau kita kerja keras dan tentunya menuntut ilmu dengan sekuat tenaga kita, pasti kita bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan ya. Kalau bicara tentang memang tantangan dalam pergi bersekolah, ya inilah prinsip hidup kita. Ayo bekerja keras sih. Semoga juga ini menjadi perhatian pemerintah kita ya tentang infrastruktur yang ada dan memudahkan anak-anak kita pergi ke sekolah begitu. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wahyu. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik Pak Onjon. Oh, ya. Pasti dia pagi-pagi yang awal ternyata bukan tahu Pak Wahyu. Sudah tahu kalau di pintu 1 dia. Oh begitu kan, ada kan di pintu 1 dia. Aduh. Semua tahu di sistem lagi. Diusir dulu itu sementara ya. Bercanda. Baik, Pak Wahyu bicara tentang Kareso. Ini di Makassar itu punya sifat atau prinsip yaitu bekerja keras supaya mendapatkan hasil. Dan ini juga mungkin salah satu ya informasi yang kami hadirkan di Warta Pagi terkait dengan jalan infrastruktur yang ada untuk memudahkan anak-anak kita pergi ke sekolah begitu Pak Wahyu. Mungkin bisa dikaitkan dengan bekerja keras kita mencapai hasil, dengan infrastruktur yang ada bisa diperbaiki juga sih sebenarnya. Silakan Pak Wahyu. Kan dari sejak dini ya anak-anak sudah dilatih bagaimana bekerja keras. Namanya Kareso atau bekerja keras, tapi dia dengan cara bersekolah. Ya. Ya kan, menempuh pendidikan. Ya. Jadi sebetulnya yang di Warta Pagi itu sudah kelihatan bahwa ini betul-betul anak-anak yang mau bersekolah. Ya, karena dia rela jalan di boleh dikatakan ya infrastrukturnya kurang bagus. Iya, naik perahu. Iya, saya saja dulu itu waktu zaman SD dulu itu jalan kaki itu dari Panampu pergi di jalan ini. Iya, masih jalan Sunda nih. Oh begitu. Iya. Saya jalan kaki itu. Tapi dulu kan masih kurang kendaraan segala macam. Jadi namanya jalan kaki itu lebih happy. Iya. Coba sekarang jalan kaki, tapi saja ke Karibosi. Iya. Banyaknya kendaraan. Sekarang sudah tidak bisa Miki pergi bisa jalan sebetulnya, kaki. tapi istilahnya kayak bagaimana ya? Kutu. Aduh rame duduk Kim di jalanan, maksudnya biasa orang ramenya deh, malas ke jalan kaki. Padahal bagus jalan kaki, sehat orang. Sebetulnya sih cuman terus kadang ya situasi kan beda. Dulu kan saya itu waktu kerja di tahun 95 ya, kerja di pelabuhan itu, pelabuhan kontainer ya. Iya. Saya tuh kalau pulang jalan kaki itu dari itu di depannya RRI kan. Iya. Ambil mobil PT-PT di Bulu Saraung. Kalau pergi juga jalan kaki dari Karibosi pergi di depannya RRI. Sampai ada kenangan itu waktu hujan keras. Iya. Saya bawa payung, ada cewek yang bawa payung, saya payungnya. Iya. Kebetulan itu cewek. Dia lagi TKI di RRI juga. Oh begitu. Saat itu tahun 95, 96. Aduh, kayaknya kita masih bocil ya. Jadi namanya bekerja ya. Iya. Kita bekerja, kita tidak pedulikan apapun rintangannya, tantangannya. Karena terkait dengan ini berita bahwasanya anak-anak itu dari kecil dididik memang. Bagaimana dia bekerja keras. Cuma kan kita sebagai orang tua ya, sama saya kan punya anak 2 yang di sini yang masih sekolah kan. Ya ada sih tempat lain, tapi kan mereka sudah bekerja nih. Iya tahu. Iya. Jadi yang sementara yang di sini, yang 2 ini ya kan. Iya. Yang 2 kan sudah mandiri. Yang 2 sini, saya kasihan juga kalau mereka jalan kaki ke sekolah ya kan. Apalagi situasi sekarang kan tidak seperti dulu lagi. Betul, yang tidak ramai dulu. Tuhan kasih rezeki. Iya. Saya bisa berikan fasilitas untuk bisa ke sekolah menggunakan kendaraan. Iya. Karena biar bagaimana namanya orang tua kan. Iya. Kita harus lihat karena kita rasakan dulu, saya kan rasakan dulu. Betul. Ya kan? Saya rasakan dulu.
ke sekolah. Saya kan dulu waktu SMP di SMP 23 di Telok, ya kan, waktu kelas 1. Saya punya rumah di Pandampu, itu naik sepeda saya itu. Naik sepeda. Pulang pergi naik sepeda. Jadi saya rasakan. Tapi karena memang dalam diri saya tuh ada jiwa untuk kareso, bekerja, untuk namanya pendidikan, ya saya rela. Jadi saya pindah ke Sungguh Minasa, ke Kobang ya, di Sayusuf. Saya naik sepeda lagi dari Sayusuf ke Hartako. Bahkan saya pernah jalan kaki 1 kali dari Hartako pergi di Sayusuf. Oh gitu. Karena itu sepeda 1 hari. Iya. Jadi itulah namanya kita orang Makassar, yang namanya kareso dipentingkan, dan salah satu harga diri seseorang itu karena mau bekerja. Coba milih orang malas-malas, pasti bilang kayak malasan nyamai ikut tuna. Iya kan? Iya. Jadi harga diri seseorang itu bukan karena banyak uangnya, bukan karena banyak gelarnya, tapi kepribadiannya. Biar banyak gelarnya kalau malas kerja. Ya, betul. Ya kan? Biar banyak uangnya kalau malas, tapi biasanya kalau banyak uangnya tidak kerja, ya buat apa lagi kerja? Tinggal mengawasi gitu ya. Ya, tergantung sikapnya Mami toh. Iya. Bagaimana itu kan harga diri seseorang kembali kepada kepribadian kita. Iya. Ya, walaupun kalau kita banyak uang, kalau di mata orang-orang kita membaliskan. Aduh. Ada penjertinya. Iya. Punya itu kepribadian kita adalah kareso, bekerja. Bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa menghidupi? Jangan sampai kita jadi beban bagi orang. Jangan sampai kita jadi beban bagi saudara. Bahkan jangan sampai kita jadi beban anak. Kan biasa juga ada tuh bapaknya cuma taunya merokok, makan tidur, anaknya kerja. Tiba gajian anaknya belikan rokok bapak nak. Iya. Nah, itu kan jangan sampai terjadi seperti itu. Itu namanya orang tua tak tahu diri. Ada yang begitu Pak Wahyu ya? Ada yang seperti itu. Ada yang seperti orang yang bekerja, katanya dengan balas jasa sama orang tua. Bukan balas jasa, namanya seperti itu. Bukan balas jasa, itu kau siksa anakmu itu kalau begitu. Mestinya anakmu bisa nikmati hasil keringatnya, larinya ke kau. Kecuali memang kau tidak bisa bekerja, tidak bisa apa-apa, yang mau diapa. Betul. Ya kan? Terkadang yang seperti itu dengan alasan dalih balas jasa. Ada juga terkadang ada suami jadi beban bagi istri. Istrinya yang kerja, suaminya kalau bekerja di rumah dia nyuci apa segala macam, masa aja masalah. Iya. Artinya menggantikan peran ya. Ya seperti itu. Tetapi ya kalau bisa dibalik lah. Jangan sampai istri yang setengah mati kerja, suami enak-enakan. Oh begitu. Aduh. Jadi ya itu artinya begini. Kita, yang namanya manusia itu, yang namanya kareso, bekerja keras itu harus ditanamkan dalam diri kita. Artinya saya pribadi, saya pribadi punya prinsip ya. Jangan sampai saya punya diri ini jadi beban bagi orang lain siapapun. Jangan sampai. Jangan sampai saya jadi beban sama anak. Jangan sampai saya beban jadi istri. Bahkan saya dulu dentene waktu sakit keras dulu. Apa saya bilang sama istriku, ceraikan mau, baru kawin mau. Kan tadi menggunaku. Masya Allah Akbar. Iya, waktu saya sakit keras dulu. Saya artinya sangat sudah tidak bisa apa-apa kan, bahkan timbanganku sampai 30 kilo. Kurus sekali itu Pak Wahyu. Ya, itu tahun 2013. Nah itu. Karena saya pikir saya tidak ada gunanya lagi. Saya tidak bisa lagi melakukan tanggung jawab. Saya punya istri mau kerja, belanja mau kerja, jual siapa yang bisa jadi uang. Kebetulan saya punya tabung gas dulu itu, yang melon itu ada jumlahnya 50 biji, saya jual semua. Buat bayar listrik, bayar air, buat makan. Kenapa saya punya prinsip itu tidak mau jadi beban bagi orang lain. Tapi terkadang ada juga orang malah jadi beban jadi orang lain. Bahkan dia bangga, lihat kok istriku kerja, saya di rumah. Masya Allah. Terkadang ada yang seperti itu loh. Alhamdulillah anakku kerja semua saya tinggal di rumah, tinggal tunggu jatah dari anak. Itu dia jadikan kebanggaan pada apa? Kau punya sudah kehilangan harga diri di situ.
Iya. Ya, jadi itulah pentingnya namanya Kareso. Ya. Kareso itu prinsipnya jangan sampai kita jadi beban bagi orang lain. Iya. Itu prinsip utamanya itu. Baik, iya. Jangan sampai kita jadi macam saya itu paling kalau orang saya lihat seperti itu toh selamanya toh hidup itu. Iya. Seperti itu kan. Iya. Kalau jadi beban saya biasa pikir selamanya toh hidup di sana. Ide masalah. Karena saya pikir serahin. Iya. Tapi kalau orang nyesahin itu biasa saya bilang panjang itu umurnya itu. Iya. Oke. Baik. Iya, makasih. Iya. Tahu pamer misedeng. Supaya yang lain punya inisiatif Kareso beli nasi kuning. Oh, betul. Oke. Makasih Pak Wahyu ya. Kita juga amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Wahyu sudah bergabung pagi hari ini. Dan kita masih bicara tentang Kareso, prinsip hidup orang Makassar. Memang kalau bicara terkait dengan kerja keras, kita punya prinsip dari nenek moyang yang sudah ditanamkan kepada kita bahwa ayo bekerja keras. Nah, contoh adalah siswa yang ada di Bone ini, mereka bekerja keras menuntut ilmu, ya kedepannya semoga berhasil dengan ilmu yang diperoleh dan menjadi orang sukses begitu. Dengan infrastruktur yang ada, yang pasti juga kita berharap ini infrastrukturnya diperbaiki dan diberikan juga perhatian lah dari pemerintah. Oke, Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa. Iya, Pak Hamsa komentar mengenai Kareso, prinsip hidup orang Makassar, dan ini juga terkait dengan anak sekolah yang ada di Kabupaten Bone yang pergi ke sekolah memakai perahu begitu. Silakan Pak. Jadi memang ada petunjuk-petunjuk orang tua dulu. Kareso, erko baji, Kareso ko, erko kalumanyang, erko bunting, Kareso ko rong. Ya, tapi erko ko bunting, tena paru Kareso. Iya. Dikaitkan dengan anak sekolah tadi, saya rasakan dulu tahun 59-60, saya jalan kaki dari Kanada ke Gunung Sari, dulu. Tahun 60-an ya jalan kaki dari Kandea, itu Kandea dalam. Jadi sampingnya kompleks Unas Baraya dulu jalan kaki. Kalau jam-jam 5 subuh itu saya sudah jalan kaki sampai ke Gunung Sari. Iya, jauh. Jadi itu namanya Kareso, artinya sudah kerja keras, tapi akan dinikmati nanti hasilnya. Iya. Itu adalah petunjuk-petunjuk orang tua dulu. Karena eroko nyaman na, Kareso korong, Kareso ko. Kalau kan pernah Kareso ko asli dan nanti lu nikmati salang. Iya, itu dia. Seperti saya barangkali ya. Maaf nanti Pak ambil contoh ada pada diri saya dulu. Kalau saya Kareso berarti saya tidak nikmati sampai sekarang. Jadi saya sudah hampir 20 tahun ini tinggal di rumah. Karena dulu Kareso saya masih tetap nikmati hasilnya. Oh iya. Betul. Artinya Kareso itu sudah banyak, ada 8 anak sudah nikmati semua. Saya dulu. Kemudian di Sinjai di Bone, perbatasan Sinjai Bone itu memang dari Sinjai Utara ke Bone. Dari situ dia menyeberang di Sungai Tangka. Jadi pejabat Bupati Sinjai sekarang itu sudah sudah memikirkan langkah apa yang harus dia lakukan. Jadi Bone dengan Sinjai itu tidak bisa kita pisahkan Bosi. Bosi busuk lah Pak. Iya. Pak Jono pasti tahu semuanya itu. Kalau Pak Jono tinggal di Bone. Iya. Kalau saya Sinjai Bonena. Oh iya. Bonena Bulukna. Punya Buluk Kumba toh. Iya. Iya, jadi saya kira
Reso Tambangingi. Iya. Ada itu banyak. Ngaletei Pamase Dewata. Iya. Dewata itu sama dengan itu sebenarnya. Iya. Tidak ada bedanya. Iya. Kerja keras. Padahal kok bunting, akareso kono, makareso ko jolo. Iya. Bunting artinya kelilingi berapa pak? 7 dapur. Iya. Ya, iya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Nikmati artinya akareso. Iya. Mudah-mudahan sekolah itu yang di Sinjai Utara dengan Bode itu kan ya sudah lama sebenarnya begitu. Dari saya punya kebenaran juga itu begitu ada perang. Itu tapi baru di Oke, terima kasih Mbak Anti. Baik, terima kasih Pak. Iya, untuk gabungnya pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah. Memang kita dulu sekolah itu begitu sahabat budaya. Tapi anak sekarang itu prinsipnya begini, kan itu dulu bukan sekarang. Tapi semoga ya yang ada di Kabupaten Bone juga punya prinsip yang sama seperti orang dulu yang Pak Hamzah katakan, Pak Wahyu katakan bahwa kita memang harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Dan ini satu prinsip yang bagus sekali sahabat budaya untuk anak-anak kita saat ini ya, yang semoga mereka juga terpacu atau mereka semangat untuk bersekolah walaupun dengan tantangan yang ada. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Iya Pak Wibi. Ya, iya. betul. Dari mana saja? Ya, di tempat saja, di jalan-jalan. Baik, silakan Pak Wibi berkomentar. Kareso ya? Iya, Kareso Pak Wibi. Iya. Kerja keras. Iya. Tadi saya simak itu mengenai anak-anak sekolah yang terkendala dengan infrastruktur ya, baik jalan, jembatan, atau sekolahnya sendiri sudah mau roboh. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ini kan lebih dikenal dengan daerah 3T. Apa itu Pak? Ya, apa itu tertinggal, terpencil, terbelakang, apa segala macam. 3T di versi pemerintah. Oke. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya adalah ya karena faktor korupsi, Mbak. Ya, contoh begini, Mbak ya. Saya pernah lihat di televisi itu, di media sosial, YouTube, gedung sekolah dibangun dengan dana yang cukup tinggi, cukup lumayan banyak. Terus besok mau diresmikan, Mbak. Besoknya mau diresmikan, malah roboh di gedung, Mbak. Masya Allah. Padahal ini dibangun dengan dana yang cukup banyak ya, cukup tinggi ya. Tapi kok malahnya itu bangunan roboh, coba. Bagaimana itu? Begitu juga jembatan yang dibangun supaya bisa jembatan oleh masyarakat, oleh anak sekolah. Mau diresmikan, sama dengan gedung sekolah, malahnya roboh jembatan. Nah, ini kalau begini kan jadi kendala bagi ya anak sekolah yang harus memegang tali, menyeberang jembatan. Ini terjadi di tanah air ya, di negara kita ini. Nah, ini sebagai seperti ini kan anggota dewan sedang reses ini. Turun ke daerah pemilihan masing-masing. Ya itu seharusnya mereka itu kalah ya. Terutama daerah terpencil yang harus dikunjungi 3T itu, jangan cuma yang di kota-kota saja. Daerah pinggiran lah, begitu ceritanya. Tinjau keadaan mereka di sana bagaimana, terima aspirasi masyarakat bagaimana, infrastruktur jalan apa segala macam. Jangan nanti mau pilkada, pemilu baru mereka didekati. Jadi saya harapkan agar 79 tahun negara kita merdeka itu jangan sampai hal itu terjadi lah, bisa diatasi sedikit demi sedikit, Mbak. Tapi faktor utamanya adalah pemberantasan korupsi, Mbak. Karena kalau korupsi masih ada, Mbak, ya bagaimana bisa maju negara kita? Dana-dana seharusnya untuk pembangunan jalan, jembatan itu banyak diambil. Seharusnya semennya 5 sak, cuma 3 sak dipakai, ya roboh lah itu bangunan. Jadi saya harapkan agar ke depan itu menyambut 79 tahun negara kita merdeka itu, pejabat itu punya cinta tanah air yang besar lah.
dan kepada bangsa dan negara. Tentunya dia akan melakukan korupsi. Oke Mbak, makasih. Iya, terima kasih Pak Wibi sudah berkomentar di pagi hari ini, dan ini terkait dengan korupsi begitu yang tidak memajukan kita. Akhirnya ya seperti itu sahabat budaya, kita punya infrastruktur tidak merata dan tidak terbangunlah sekolah, jembatan yang ada di sana, dan anak sekolah itu menggunakan perahu. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis? Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya. Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Ya, bagi sahabat teman berikut di mana saja berada, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, kenapa? Apa kabar? Ya, baik. Kita ya. Alhamdulillah baik. Harus selalu, apapun keadaannya harus selalu semangat. Oh begitu. Bahagia. Iya, iya. Kalau tidak bahagia, dibikin-bikin saja, dibahagiakan saja. Kita yang bikin bahagia diri tak aja saya kalau tidak bahagia ngapain? Iya. Apapun keadaannya, harus tetap kelihatan bahagia. Oh gitu. Iya kan? Iya. Iya, biar iya, orang percaya bahwa kita itu susahnya. Dede. Iya. Saya susah dapat ya perlu orang tahu. Iya kan? Tapi kalau susah juga mencari pendidikan harus ditahu kayak sekarang. Ya, itu kalau yang topik yang diangkat. Sebenarnya mereka tidak susah sebenarnya. Oh, tidak susah sebenarnya. Sebenarnya. Tapi cuma kita yang viralkan. Oh, kan gitu. hal seperti kan sudah lama terjadi. Bukan gitu. cuma hari ini. Berbagai, ya kan seperti itu. Iya. Yes. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah merasa apa. Iya. Mereka jalani dengan apa namanya? Iya. Itu saja. Dengan senang maksudnya ya. Dengan senang. Cuma kita aja orang lain yang bikin no? Kita aja yang kasihan maksudnya. Iya. Iya. Mereka itu dari dulu memang begitu ya, John? Iya, dari dulu begitu. Anda kan orang Bono ya. Iya, kalau orang di kampung itu apa mungkin mereka tidak pernah mengeluh. Ya kan? Iya. Mereka tidak pernah. Yang penting mereka sudah bisa ya, mereka sudah cukup lah. Seperti itu. Kita dulu sekolah kalau saya masih agak dekat ya. Iya. Karena jalan kaki kurang lebih 1 kilo. Iya. Seperti itu. Kan banyak yang lain itu 5 kilo jalan kaki. Ya. Dan mereka juga happy. Iya. Anda juga dulu mungkin begitu. Iya. Betul. Saya happy. Tidak ada. Kita bersendagur dengan teman-teman sepanjang jalan. Ya. Itu sepanjang jalan kenangan lah. Ini deh. Ada temannya Pak Bayu. Tidak, begitu memang. Artinya, bukan hanya di situ ya. Di daerah saya saja itu di dekat rumah saya itu kan Sungai Welenai ya. Itu ada orang dari kan perbatasan Wajo. Iya. Ada orang Wajo dia sekolah di di Bone. Iya. Begitu juga. Sampan juga menyeberang seperti itu. Tapi tidak mendorong Ji Jono waktu itu sekolah dulu. Tidak mendorong sampan Ji. Enggak. Karena kenapa? Ada sekolah yang sama di kampungnya mereka jauh.
Iya, itu tadi dibilang. Mereka jauh, jalan kaki lagi, mana jalanan juga jelek. Kendaraan umum tidak ada. Jadi itu sama dengan yang di anak-anak ini, karena ada juga di kampungnya itu sekolah, tapi ya kalau dia pikir-pikir dia lebih dekat kalau naik sampan ke situ menyeberang daripada dia di sekolah dengan daerah yang sama seperti itu. Iya, makanya dia pilih ke situ. Oh ya, lebih dekat ya. Lebih dekat. Itu lebih cepat sampainya daripada kalau dia pilih sekolah dengan area yang sama. Itu mungkin dia jarak tempuhnya hampir kurang lebih 1 jam ya. Kalau dia jalan kaki dan sebagainya, di sana tidak ada kendaraan umum. Seperti itu. Makanya dia pilih yang ada di Sinjai karena lebih dekat di situ. Mereka walaupun taruhannya nyawa ya. Dan itu begitu kan? Sungai yang luas begitu. Baru anak-anak kan, tapi mereka anak-anak itu mereka sudah terbiasa kok. Iya, sudah terbiasa dengan hal itu. Iya, naik perahu kecil seperti menyeberang dengan dayung sendiri. Sudah terbiasa mereka. Kita yang orang luar merasa apa ya? Tapi mereka happy saja. Kasian ya kalau kita orang luar melihat kodong naik perahu ki. Mereka happy. Tidak mengeluh dan sebagainya, ya kan? Sama dengan itu anak-anak itu yang di daerah lain itu yang menyeberang sungai itu pakai tali ya. Kadang itu dia bergelantungan di situ, ya kan? Seperti itu. Ada juga seperti itu. Jadi memang kalau di pelosok-pelosok itu ya penuh haru dan derita lah. Tapi mereka itu bawanya itu bawa happy saja. Dia tidak pernah karena orang kampung sudah terbiasa dengan hal itu. Mau jalan kaki puluhan kilo, sudah terbiasa, ya kan? Ya menyeberang sungai itu mereka sudah terbiasa. Ya tidak ada jadi soal. Yang penting mereka bisa sekolah. Ya, artinya itu. Kerja keras juga sih memang kalau kita harus sekolah ya John ya. Orang dulu tuh kalau di kampung itu kerja keras. Tidak tanam padi, tumbuh padi, ya artinya tuh. Pulang sekolah, bantu orang tua di sawah, kebun. Iya, kalau anak kota kan enak, yang punya duit enak. Iya. Tinggal minta. Kalau kita di kampung memang betul kerja keras. Kita mau sekolah. Tidak seperti anak yang lain. Dari sekolah kita main, iya kan? Teman-teman. Tidak. Kok habis pulang dari sekolah? Makan siang, turun sawah atau pergi kebun. Itu. Kalau musim padi pergi ke padi. Benar, cocok. Kalau libur kebetulan musim sawah itu berbuah sawah itu, padi di sawah. Itu jam pagi-pagi itu jam setengah 6 kita sudah ke sawah itu untuk jaga padi dari burung-burung itu. Burung-burung yang hinggap di padi ya, dijagain memang itu dari pagi ya John ya? Dari pagi sampai sore. Habis pulang sekolah ya biasa? Kalau libur dari pagi sampai kalau waktu sekolah siang ke situ. Iya. Apa bikinnya kalau kita dulu ide BT kuliah itu padi harus di ini. Ya, anak sekarang kan main handphone sambil lihat padi. Iya. Seperti itu kita happy juga saja sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau orang desa jangan ditanya tentang pahit kerasnya kehidupan. Karena mereka dari kecil sudah dididik itu, apalagi anak yang petani ya. Kalau anak pedagang ya mereka tidak terlalu tekanan. Soalnya kalau anak petani itu pokoknya sudah mulai jalan lah, bicara lah. Itu sudah dibawa ke kebun, dibawa ke sawah, seperti itu. Sampai besar itu bantu-bantu orang tuanya dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan. Saya sih tidak bukan digitalnya korupsi juga, karena itu bukan satu-satunya. Artinya bukan satu-satunya korupsi, kenapa pembangunan tidak jalan. Makanya itu pemerintah, bupati, gubernur atau wali kota sebelum mengambil suatu kebijakan, harusnya itu mereka itu turun
turun ke lapangan dulu. Ya, melihat betul. kondisi yang ada. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa sih yang perlu dibangun? Apa sih yang perlu dibuat? Ya, itu lagi. Untuk masyarakat. Supaya ini kebijakan diambil betul-betul berguna, betul-betul untuk kepentingan rakyat, ya kan? Bukan asal bikin kebijakan, asal bikin jembatan tidak ada sungai, ya kan seperti itu misalnya. Apalagi pemimpin kita sekarang ini waktu kampanye, di desa seperti apa pun dia tahu itu. Kalau wali kota biar lorong buntu dia tahu. Oh di sini Pak, oh iya. Saya tahu itu di sini nya. Di desa ini Pak. Oh ya saya tahu terpencil itu. Tapi setelah naik, lalu semua itu tidak tahu itu. Dorong ini Pak. Oh di mana itu? Iya. Pada waktu kampanye, wah dia tahu semua itu. Keluar lorong masuk lorong. Masuk lorong keluar lorong. Masuk desa keluar desa. Tanggapan setelah naik, lalu lupa semua. Nanti dia ingat lagi itu 5 tahun ke depan itu baru ingat lagi. Oh iya desa ini. Orang ini, ya kan? Makanya setiap kebijakan diambil, mereka selalu tidak sesuai kepentingan rakyat. Sesuai dengan kebutuhan rakyat. Karena kenapa? Dia tidak pernah tahu keadaan di bawah ketika mengambil kebijakan. Bagaimana Anda mau tahu kebijakan apa yang saya ambil demi untuk kepentingan rakyat? Kalau Anda tidak tahu sendiri, pasti dia nggak di lapangan di bawah. Makanya sebelum mengambil sebuah kebijakan, turun ke lapangan Pak, turun ke lapangan Bu. Pergi ke lorong-lorong buntu, pergi ke desa terpencil untuk melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Supaya bisa dianggarkan gitu ya, John ya. Ketika Anda menyusun sebuah anggaran, Anda sudah tahu ini, desa ini memerlukan ini, desa ini memerlukan ini. Jadi betul-betul kebijakan yang Anda ambil memang betul-betul untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok Anda. Seperti itu. Jangan makin tunggu laporan di balik meja asal Bapak senang. Seperti itu. Dan itu kepala desa Anda, Pak Lurah Anda, Pak RT Anda tidak mungkin dia mau laporkan itulah yang jelek. Nanti dimarahi tuh. Gimana kinerjanya begitu ya? Kenapa tidak diperhatikannya? Tidak jujur. Itu yang laku sekarang. Itu jujur sekarang tidak laku. Mau ada jujur susahku itu. Tapi kalau pintar bohong, cepat naik pangkat. Oke, baiklah. Jadi intinya di situ lah. Artinya kenapa sekarang banyak, misalnya sekarang di era pembangunan, banyak daerah terpencil yang tidak terakses, infrastrukturnya masih jelek dan sebagainya. Itu tadi karena pemimpin banyak yang malas. Pemimpin itu banyak yang malas karena tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi yang ada di daerahnya. Seperti itu. Seandainya ini pemimpin ini sama pada saat kampanye dan pada saat dia naik, saya kira daerah terpencil di Indonesia itu bisa teratasi semua. Tapi wallahu alam. Itu seperti itu. Baiklah, terima kasih ya John. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jono di Barukang dan Baji Misar Batam Malabirku di mana saja berada, kita ikuti Kabarana Pro 4. Kabarana Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Katin Ruang Bisua Camp merupakan tempat berkemah dengan panorama hutan pegunungan. Highland Camp Katin Roang Bisua terbentuk dari keindahan landscape alami yang memperlihatkan pesona landscape alam, panorama perbukitan, vegetasi hutan, hujan tropis, dan elemen air sebagai daya dukung untuk kegiatan luar ruang. Camping ground ini terletak kurang lebih 1.100 meter di atas permukaan laut MDPL. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4.
Sulawesi Selatan.
aktif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih. Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan? Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak? Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri. Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu. Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu. Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak. Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Mbak Jimmy, sahabat Amal berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga masih di prinsip hidup orang Makassar, yaitu Kareso. Ada penelpon, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Mbak Baribasa. Baribasa, ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Opo Amran. Iya, selamat pagi juga. Kalau di Wajo, ada tidak sekolah juga yang tidak bisa terjangkau dan pakai perahu? Iya, ada saya dulu pernah mengalami waktu saya masih tamat SD, saya masuk ke SMP itu terus menggunakan namanya perahu batang pisang. Iya, batang pisang tuh ditancap-tancapkan pakai kayu, dibikin rakit, baru itulah dipakai. Biasa kita 7 orang naik di situ batang pisang, biasa ada 7 batang pisang. Kan kalau 7 itu dikasih berjajar sudah lebar. Kalau itu udah dibikin perahu, baru pergi di situ menempuh bahaya. Begini bahayanya, mana lagi kalau banjir arusnya deras. Karena di situ di tempat saya itu dan itu di dusun, kan masih dusun sampai sekarang. Namanya Dusun Leworang, itu Kecamatan Pitung Banua, Kabupaten Wajo. Itu sangat berbahaya itu kalau arus Sungai Bulete itu arusnya sangat deras sekali. Jadi kita itu biasa kalau terlalu parah nih banjir, biasa kita membatalkan pergi ke sekolah. Biasa kalau kita juga malas malas misalnya bikin perahu rapid, kita pakai batang pisang saja, satu batang pisang baru kita pakai untuk berenang. Kurang di situ baru itu kaki koda-koda kaki ke situ. Karena sekali, karena selain membahayakan di situ anak-anak sekolah, karena biasa di situ juga ada di situ penjaganya kalau kita orang di situ di daerah Wajo itu kita tidak pernah panggil misalnya boy, kita bilang Puan Nenek itu Nenek itu kalau penjaganya sungai di situ kan, karena biasa naik bertelur di situ. Di situ di daerah tempat saya itu, di daerah khususnya di Dusun Leworang itu pernah itu naik bertelur itu Puan Nenek di situ. Apa itu Puan Nenek? Apa itu Puan Nenek? Buaya. Kalau orang Puan Nenek bilang di Sio itu Puan Nenek itu bilang buaya. Itu yang penjaga sungai itu, kalau bahasa kasarnya buaya. Tapi kalau kita di situ tidak pernah bilang buaya di situ. Oh, bilangnya Puan Nenek. Kita punana wai atau Puan Nenek. Karena ada pantangannya di situ. Kalau kita bilang di situ buaya, biasa langsung kena namangsa. Masa? Berarti ada memang di sana penunggunya. Sudah banyak di situ, biar penduduk di situ nambah juga kalau matunya kasar caranya bicara. Makanya banyak pantangannya di situ di daerah Sungai Bulete. Kalau kita pergi ambil air, tidak bilang ambil air, harus bilang jok mitewai bukan ambil. Karena kalau katanya menurut nenek-nenek yang dulu itu kalau bilang ambil air langsung ambil. Oh, begitu.
Iya, pantangannya di situ, tradisinya orang di situ tuh. Iya. Boleh bilang begitu, makanya itu di situ sampai sekarang artinya harus jalannya itu harus diperhatikan sama pemerintah sampai sekarang karena jalannya sekarang masih parah. Begitu deh. Iya, sampai sekarang jalannya, tapi syukurlah penduduk di situ karena sudah diterangi dengan cahaya listrik kan. Baru-baru sudah 5 tahun berjalan. Sudah masuk tenaga listrik di dalam. Dulu itu cuma palita dipakai. Beberapa tahun itu kita pakai palita terus menggunakan dengan minyak tanah. Dulu itu, tapi syukurlah juga anak-anak berjuang di situ. Dan karena kebanyakan anak-anak sekarang di situ ditutup oleh orang itu banyak yang sukses. Ada menjadi polisi, sekarang ada menjadi tentara, ada menjadi bidang guru karena memang perjuangannya sangat memang menantang bahaya. Itu dibilang Kareso Ki, semoga kita sukses begitu ya. Betul. Tapi kalau saya tidak bisa sama Kareso, jadi putus sekolah aku. Putus sekolah aku dulu sama ke SMP, sama baru baru tandanya saya tidak masuk ke paketnya itu, mungkin tidak ambil kajian tema karena tidak bisa. Saya belum ada paket C dulu. Saya dulu belum ada paket C. Alhamdulillah Anda punya paket C ya. Masuk dulu tuh, masuk ke ujian, tapi bukan juga ujian tema dulu. Tandanya tidak masuk begitu, mungkin tidak ambil kajian SMA karena tidak ada namanya pakai C dari pemerintah. Karena tidak bisa kan makanya saya itu karena itu malasku saya subuh-subuh itu mau berenang kalau tidak bisa bikin rakit bambu atau rakit pohon pisang. Itu susahnya di tempat itu dulu itu susah sekali. Baru jalanan berlumpur sampai lusuk itu lumpurnya kalau kita berjalan, apalagi kalau banjir deras di situ. Jadi kami harapan itu misalnya pemerintah, apalagi ini kan pilkada, pasti kalau ada calon-calon pemerintah baru nanti, tolonglah memperhatikan itu. Bukan saja di tempat saya juga, pokoknya di seluruh pelosok di Sulawesi Selatan. Bukan di tempat saya juga, tempat saya Pak, tapi masih banyak juga para yang lain itu. Kabupaten Bone, Sidrap, Sinjai, Tukumba, pokoknya semuanya. Di Lu Utara, Lu Selatan, banyak semua itu dentene artinya anak-anak menempuh dengan perjalanan yang sangat panjang untuk menempuh pendidikan. Makasih, semoga sehat selalu. Abu Amran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Amran di Wajo mengatakan bahwa memang tempat itu seperti itu dari dulu. Apalagi di tempatnya juga terdapat sungai yang mereka harus seberangi untuk menempuh pendidikan. Akhirnya Abu Amran sampai SMA karena itu pun pakai C karena harus subuh-subuh bangun untuk menuju ke sekolah dan tempatnya sangat terpencil begitu ya. Dengan menempuh perjalanan yang katanya lumpurnya sampai lutut ya tadi. Oke, baik. Terima kasih Abu Amran. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mbak Riba, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Ini kayaknya orang-orang perjuangan zaman dulu ya. Bagaimana bersekolah begitu. Mereka akan menceritakan cerita mereka, keseruan mereka sekolah. Silakan Bunda. Itulah dulu makareso pakai masoe na jadi. Iya, benar. Iya. Bagaimana cara? Tapi saya bersyukur karena saya besar di perkotaan, jadi saya tidak mengalami yang namanya masih selamat sekolah. Tidak, karena jarak rumah dengan sekolah itu tidak ada 20 meter. Oh, dekat ji. Iya. Menyeberang jalan. Di seberang. Menyeberang jalan saja. Aduh, keberuntungan ini. Iya. Ya kalau kita mau menyimak sekarang anak-anak perjuangannya ke sekolah ya. Iya. Luar biasa, infrastruktur yang tidak memadai, yang memang tidak ada. Iya. Kecuali dengan menggunakan rakit. Iya. Itu
terutama di tempat asalnya keluarga besar indokku di apa itu di Buletik Masu itu, di Buletik Masu terus tembus ke kecamatan Dua Kicue, masuk sampai ke Sidrap, itu sudah masuk wilayah Sidrap. Di situ itu kan sungainya luas sekali itu sungai. Pernah itu berapa tahun memang menikmati ada jembatan gantung, tetapi tiba-tiba ada banjir besar, hanyut aja jembatannya. Hanyut, jadi orang tua tinggal bikinkan anak-anaknya rakit dari bambu. Tapi itu pun diantar, tidak ada anak-anak yang ini karena deras sekali alirannya itu sungai. Tetapi kalau kelewatan anunya itu mesti diantar gitu anak-anak. Tapi kalau hanya banjir biasa tidak ada anunya, anak-anak menyeberang sendiri. Tapi kalau sekarang saya dengar kabar sudah jembatannya sudah bagus lagi, anak-anak sudah bisa ini, tapi sudah beda tempatnya. Tetapi jauh juga anak-anak jalan kaki itu menuju ke jembatan gantung, dan jembatan gantung ke sekolahnya juga jauh. Jadi itu nih anak-anak kasihan kalau kita mau pikir Dengke ini perjuangannya itu untuk mencapai kepintaran, untuk mencapai ilmu. Tetapi mudah-mudahan ini kan sudah 79 tahun makin merdeka, masih banyak anak-anak yang menderita. Itu dia. Belum menikmati perjuangan, belum menikmati kemerdekaan. Karena seperti itu. Ke sekolah saja setengah mati. Jadi belum kalau kita dengar tadi di berita yang sebelah itu kan rumahnya di Bone tapi sekolahnya di Sinjai. Jauh. Karena hanya itu jalan satu-satunya untuk menuju ke sekolah. Bunda, betul. Karena di tempatnya itu kan tidak ada sekolah, kan kasihan. Infrastruktur ini yang mestinya yang harus selalu diperhatikan agar perekonomian juga di pedesaan itu lancar, kan begitu Bunda. Kalau tidak lancar infrastrukturnya bagaimana petani kasihan mau memasarkan hasil pertaniannya. Jadi jangan hanya di perkotaan yang selalu diperhatikan infrastrukturnya. Itu sudah jalan sudah bagus, masih lagi di ini. Sementara di pedesaan orang menderita. Itu yang terutama yang harus diperhatikan. Terutama bupatinya, camatnya, lurahnya, kepala desanya, agar anak-anak menikmati juga. Mereka kan juga bayar pajak, tapi tidak dinikmati. Bagaimana nih? Itu. Jadi ini mudah-mudahan di hari kemerdekaan tahun depan sudah 80 tahun. Tak ada lagi anak-anak yang siksa kalau mau ke sekolah. Pokoknya dinikmati sama dengan bagaimana anak-anak di perkotaan menikmati kalau ke sekolah. Tidak ada menderita, tidak ada harus buka sepatu, buka baju, berenang baru pergi sekolah. Itu yang kita harapkan semuanya. Bayangkan kalau yang diutamakan itu di KN berapa puluh juta itu. Bayangkan IKN itu sewa Alphard dalam rangka nanti hari kemerdekaan itu sewa Alphard saja itu 25 juta per hari DP. Bayangkan itu uang dari mana? Itu uang pajak dari rakyat. Dinikmati orang di IKN, sementara di pedesaan itu menderita. Mudah-mudahan akan ada perubahan yang lebih maksimal lagi. Yang ikut pilkada nanti semua diperhatikan. Kalau gol nanti buktikan ucapannya. Kalau sudah didukung buktikan juga ucapannya bahwa di sini banyak yang dukung saya, infrastrukturnya saya harus utamakan. Saya kira seperti itu. Baik Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sofi sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan kita terima penelpon di 08114092550 kembali. Bisa berkomentar di Facebook juga sahabat budaya, saya akan bacakan di Facebook ya. Assalamualaikum Bari Bahasa.
Waalaikumsalam dari Ustaz. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Indah. Makaresinya Roya nah. Makaresa. Oh juga sama Sopeng begitu. Atau di mana dulu sekolah? Kalau saya sekolah itu asar juga tuh. Iya. Tapi kan kerja juga kadang kalau ke kampus itu bayangkan Tamalan Ria biasa jalan kaki pulang ke Pontiku kan. Semangat itu kan. Iya. Makanya Makaresinya Roya kasih apa? Bukan joran dulu ya Makaresinya perahu lah. Kita juga jalan kaki kerja aja gitu. Iya betul. Dia sambil kerja juga itu namanya juga Makareso, biaya hidup Kak tuh. Karena kita kan tidak punya orang tua. Iya. Kan? Ada nanti ada yang bilang masa ada kok kalau ya ada orang tua tapi kan ceritanya cepat menghadap. Jadi kita kan harus bisa menghidupi diri kita sendiri. Makareso niris alih-alih kasih. Jadi itu, jadi kalau dibilang sekolah-sekolah terpencil sekarang itu Kak, artinya masih banyak di pelosok-pelosok ini, terutama di Bone itu paling parah, di Limpoi Kak nah. Iya. Di sana itu paling parah, istrinya sampai ada itu anak kodong jalan kaki sampai bawa parang, pernah kayaknya didengar dulu kan? Sekolah itu bawa parang pergi sekolah karena takutnya kemalamannya kan? Iya. Itu namanya siapa namanya kemarin dibahas itu waktu tanggal 28 Juli kemarin Kak. Baru-baru bulan lalu itu sempat ditemui sama pejabat orang nomor 1 di Sulawesi Selatan itu diberi semangat ya nak dalam mencapai cita-cita, semoga kami juga jadi polisi yang baik ya kan. Nah itu ya Kak. Jadi kalau dibilang pelosok-pelosok itu paling parah di Tililempoi Kak, 3 desa di situ karena harus berangkat pagi pulang ini kan sampai di rumah malam juga anak-anak. Jadi itu mau di ini kayaknya itu mau dibangun di apa namanya dibikin kelas jauh, apa kelas itu diterkam begitu kelas jauh Kak toh. Jadi oleh Bapak Kapolda Sulawesi Selatan di sana Kak. Jadi dibantu oleh Bapak untuk membangun karena kasihan anak-anak kan. Betul. Subuh pergi sekolah, pulangnya juga sampai di rumah malam. Jadi bersyukurlah oleh Kecamatan Tililempoi itu 3 desa itu dapat bantuan dari Bapak. Jadi kalau dia bilang desa yang paling parah itu kabupaten yang paling parah itu terpencil itu Kabupaten Bone, Purung. Kalau yang lain, kalau di Wajah itu cuma jalanannya Santi yang rusak-rusak di mana-mana. Tidak ada yang baik-baik. Apa Amran? Memang ya masih banyak ini aku tahu Kak. Jalanannya itu yang masolan nih jalan nih anunya tidak ada perkembangan jalanannya itu belum masih rusak sekarang. Begitu ya. Kalau rumahnya Kak RW itu kadang hujan naik air di depan. Masa? Aduh. Selamat Ki Opo Amran. Iya. Kalau Kak Andi Amran itu aman dia sekarang karena dia tinggal di Belawa, bukan di desa kemarin. Karena itu jadi kalau dibilang itu sekolah itu di sana lumayan sudah bagus nih anunya Kato bisa nih ini tapi tidak separah dengan yang di Kecamatan Tililempoi Kabupaten Bone Kak ya. Kalau di Kabupaten Bantaeng yang saya berarti paling bagus di sana pemerintah karena dia bangun sekolah-sekolah. Kalau dia tinjau sudah jauh dia bangun sekolah di sana memang supaya anak-anak bisa mudah jalan kaki ke sekolah ya kan. Ada perguruan tinggi cabang dibuat seperti itu Kak. Jadi seharusnya di pemerintah di kabupaten lain itu mencontohi mereka kan bangun namanya SMK SMA cabang gitu kan. SMK cabang, SMP cabang kalau jauh ke kota begitu. Itu karena saya pernah ke Kabupaten Bantaeng itu bagus. Ini banyak di pegunungan itu Kak SMP cabang, SMA cabang, SMK cabang kan. Jadi orang di pegunungan tidak mesti ke kota sekolah. Seperti itu. Jadi alhamdulillah tapi semoga tahun 2025 ini di Tililempoi itu Kecamatan Bone Kak bisa lebih bagus lagi. Tidak ada yang pergi subuh-subuh sampai di rumah malam juga perlu berkat bantuan Bapak kita ya. Semangat semua buat orang Bone. Baik. Selalu sukses terus juga. Kalau di kampungku sini alhamdulillah aman di masalah sekolah Kak. Dek di Neroya masih sekolah
ini na letut di bola deh. Iya. Alhamdulillah mami dijangkau. Kalau di Kabupaten Wajah jalanannya itu mah dibaiki Kak. Semoga pembangunan Nasi 2005 tuh jalanan yang rusak-rusak masalah nih Rodita. Iya. Niro, jaga nih rusak di sana. Cuma itu juga komentar saya. Itu harus kerjasama Kakak. Makasih. Iya. Akan Bupati untuk melapor ke Kota Makassar di sana, siapa yang kita bisa jumpa di sana dia bisa usung ke ini. Jangan kita tinggal diam di desa tak bagaimana mau maju. Jadi harus komunikasi langsung Ki. Siapa yang kita andap di Kota Makassar, Pak Gubernur atau Bapak Kapolda atau Pak Lima datang ke di sana komentar. Supaya dia bantu Ki. Jangan kita tinggal di kampung kita sendiri. Tidak ada yang bisa bantu Ki karena tidak tahu Ki toh. Iya, betul. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Indah dan Baji sudah bergabung di pagi hari ini dan tentunya juga masih di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Ya, kita terima lagi penelpon berikutnya di pagi hari ini bicara tentang Kareso. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu kelong berikut. Kami tiro jome lindona, sabar dan duka tu mataku kitiro tu lindona, pasti tongan nama liu, dan tu kada balona sang toraya, dan tu misa kada lari potuo, na dan duka tu pantan kada di pomate, oh ya, dan duka tu depa memina toraya, tu dan taru di pasar dan jo pesta, lamore kami tanda sangat na tu depa tori. Pasir kopi, apa boleh ke kopi na totoraya, ngelamore taruh komi angge tapu, depatori, udah dibalut nyorti ngoper kokoan, tu dibalut sola depa bobo nabade, tu marawari alina sanggilona, mai komi esi ulu kusia sang baraku, mai komi langan toraya, male untiro tondo kabalo. Patori, depatori, namanya nyurikan, ke Allah ke bongi, inang mamitongan, inang tay duana, kemi pasti sola kopi na toraya. Patori, depatori, namanya nyurikan, ke Allah ke bongi, dana angge tapu, sabah more duka, tu sola nolakan, dena pasti sola kopi. Patori, nyurikan, dedi pasti hiru kopi, apa boleh ke kopi na totoraya, ngelamore taruh komi angge tapu, depatori, udah dibalut nyorti ngoper tokoan, tu dibalut sola depa bobo nabade, tu marawari alina sanggilona, mai komi esi ulu kusia sang baraku, mai komi langan toraya, male untiro tondo kabalo, tonu tu toraya sangana, na buda duka tu inan wisatana, umpama sanang penanta, dan pami satu dari kalupai, depatori, pendidikan dari pasti hiru kopi, apa boleh ke kopi na totoraya, ngelamore taruh komi angge tapu, depatori. Wah, ini bagus nih. Check out ah. Yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih. Ngapain sih? Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih. Baju lagi.
Ini tuh model baru, keren kan? Yang kemarin kan juga model baru. Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong. Nah, yang begini nih yang rusak bumi. Lah, apa hubungannya? Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu. Wah, boros banget ya. Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya. Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih. Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Mbak Jimmy, sahabat Nomal berikut di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini, tentunya juga masih di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Bicara tentang kareso yang dialami oleh anak atau juga murid sekolah yang ada di Bone. Mereka ya bekerja, ya mudah-mudahan pantang menyerah ya. Ini kerja pantang menyerah artinya semangat Ki dalam bersekolah. Ya walaupun mungkin ya yang kita dengar informasinya mereka punya infrastruktur yang kurang memadai hingga mereka menggunakan perahu begitu. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi dan sana. Selamat pagi Pak Herudin Dembeta. Kak Harudin. Kak Harudin. Iya, silakan Pak Kak Harudin. Komentarnya. Saja ini dan sana. Iya. Satu masalah pendidikan. Iya. Fisik mampu, organ otak tidak mampu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harudin yang beta di Jeneponto. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar juga di Facebook kami pagi hari ini. Ada Laila Putri Abidajun. Assalamualaikum dan Tekne. Salam Bari Bahasa. Terima kasih Ibu Laila. Pak Marsuki Yusuf juga hadir monitor katanya selalu di acara Bari Bahasa. Selamat bertugas selalu. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf. Bunda Sofi juga terima kasih banyak sudah bergabung juga melalui Facebook kami. Dan juga Ibu Mulyati. Assalamualaikum dan Tekne monitor Kak juga. Salam sehat Ki selalu. Aduh amin. Terima kasih sehat Ki juga selalu. Tahu pagi-pagi bergabung Ki semua di Facebooknya Pro 4. Oke, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Selamat pagi. Dengan nggak cocok Ki. Nggak cocok Ki. Romeo itu namanya namanya Jono Romeo, siapa namanya? Iya. Roman kalau ya. Oh, Roman dia bukan Romeo di. Jadi sama Jiki ini berdua nama tak? Atau bagaimana nih? Ya beda-beda tipis. Oh, beda-beda tipis. Karena perbuatannya juga beda-beda tipis. Muhammad John. Ada. Oke. Kalau bicara tentang kareso, nah di Pangkep ada juga sekolah yang masih menggunakan perahu begitu untuk ke sekolah yang kita tahu, Pak Daimangka.
dulu saya dulu tanggapi dulu ini. Ini kan resu patemang ini sama lomo na letai pamasi dewata. Iya. Kalau makasihnya kalau tidak salah resu pa tamat tapu minasai yang penting artinya yang selalu dirode Allah Subhanahu wa taala barangkali intinya. Nah, itu artinya kalau kita bagi-bagi ada yang namanya kerja keras secara fisik, ada secara yang namanya pikiran. Nah, kita harus artinya bisa membagi-bagi atau membedakan mana yang lebih mengutamakan fisik dan mana yang mengutamakan pikiran. Dan sampai yang dominan fisik baru itu yang dinamakan kerja. Sementara yang pikiran tidak dikatakan sebagai bekerja keras. Contoh contoh orang yang bergelut di administrasi dengan di produksi itu kan beda. Ya, benar. Kalau administrasi kan lebih banyak pikiran yang dikeluarkan. Ya, benar. Kalau di produksi kan tentunya kan fisik, dalam hal apalagi porsir tenaga kan. Iya. Nah, itu yang membedakan. Jadi harus batasannya dulu kita anukan, tapi tidak perlu saya anukan di sini karena saya bukan pakar. Iya, benar. Tapi itu saja yang harus dibedakan, mana yang kerjanya fisik, mana yang pikiran. Kemudian yang kedua yang saya tanggapi ini kan kalau dipangkat dengan permasalahan yang dihadapi dengan orang Bone yang viral itu kan. Kalau tidak salah, karena kita pernah ke pulau ini Pangkep kan pulaunya banyak. Kemudian dalam satu kecamatan itu tidak semua yang di pulau itu punya sekolah. Paling dan di ibu kota kecamatan itu kan ada sekolahnya. Tentu kan melewati semua yang namanya lautan. Pasti yang namanya rintangan alam kan pasti hadapi. Jadi cuma tidak dipiralkan, tidak dianukan. Jadi artinya kalau persoalan-persoalan yang demikian itu serupa dengan itu sering terjadi di sini. Kemudian sebagai informasi juga bahwa ada salah satu itu kecamatan kalau tidak salah di Liukan Kalmas itu masih wilayah Pangkep, tapi dia lebih dekat kepada Nusa Tenggara Barat. 1 jam perjalanan itu dari pulau tersebut ke Nusa Tenggara Barat itu lebih dekat daripada ke ibu kota Kabupaten Pangkep. Tentunya kan rintangannya juga banyak. Tapi kenapa mereka atau anak-anak sekolah di sini memilih untuk tinggal masuk bergabung di ibu kota kecamatan? Tentu dengan pertimbangannya. Itu barangkali yang saya anukan. Baik. Itu saja karena kita harus bedakan dulu antara yang namanya kerja keras secara fisik dengan kerja keras secara pikiran. Karena kalau kita campur aduk, agak rancu. Oke, baiklah. Saya bikin lagi kan Ibu Haryanti ini kan di bagian produksi karena cuma produksinya kan jasa. Dibandingkan dengan orang yang bekerja di buru-buru pabrik misalnya, dan buru-buru lapangan itu kan beda tantangan. Tapi kan semuanya kan bekerja keras. Untuk mencapai kesuksesan. Iya, betul. Bagaimana? Wah, cocok. Oke, itulah. Oke deh. Baik. Pertimbangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada semua di ladang. Boleh kita menumpang mandi? Enggak, sudah mandi. Oh ya. Ditebak nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermangka sudah bergabung pagi hari ini dan bicara terkait dengan Kareso yang ada di orang Makassar atau di masyarakat Makassar. Sahabat budaya, sudah kita sama-sama dengarkan pendapat dari beberapa penelpon kita dan juga di Facebook kami sudah hadir. Terima kasih banyak. Di era digital tadi saya sudah mengajak sahabat budaya mudah-mudahan monitor di sana. Nanti kita ketemu lagi ya sahabat budaya. Saya harus pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sana-sana kasihnya napa kuasa surang polo perlu ia rita tungke hodame sendoki sengamboki kasihnya Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.
Tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku salah satu desa yang masih mempertahankan adat dan budayanya, yaitu desa Silahan Mengkendek Toraja. Desa ini disebut sebagai desa bebatuan sebab seluruh permukaan tanah di desa ini berasal dari batu kapur. Sebagian besar penduduk di sini bermata pencaharian sebagai petani kopi dan sayuran, sehingga sahabat budaya bukan hanya bisa melihat rumah adat tongkonan yang dilengkapi lumbung padi, tapi juga ada perkebunan kopi dan sayuran serta agrowisata. Bagi yang menyukai wisata sejarah bisa melihat beberapa bangunan megalitikum seperti kubur batu dan menhir. Selain itu ada benteng pertahanan yang disebut Tangdi Rompo di puncak bukit sekitar desa ini. Ada pula sumur Tintiri yang merupakan sumur adat di desa ini. Sumur tersebut dipercaya dapat membuat awet muda. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
Sulawesi Selatan.
pangini piu-pi rasai Bending daeng tapari mulana Teku akatani ada ta Etaku mata jeng etaku sabara Nasabatun rukari jeng cinta Naroni daeng wakan kuleangi Utun ruri dua pajaji aku Wali Cina nami waisi Bali Mau ni marajual paiki Nasabah elok Idi urenuan Kupu madi cinga di bolaku Magina tahu lainnya boleh Masih nyawa ku daeng mutaro Betul dia daeng Betul madeni padenu aku Minasa melo si pupu